Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja pastinya, dan selamat datang kembali ke channel Punggawa. Jadi hari ini sesuai di judul juga kalian bisa lihat, kira-kira kenapa striker elite itu udah jarang ada, dan ya sekalipun ada itu bekas peninggalan yang lalu-lalu, era sebelum ini. Contoh striker elite yang menurut gue sekarang tersisa ya mungkin ini pribadi diri gue ya, Haaland, Lewandowski, mungkin Osimhen, Harry Kane. Sisanya gue serahin ke kalian. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira apa sih pengertian striker elite? Menurut gue pribadi, striker elite adalah striker ataupun penyerang yang bekerja sesuai dengan role dia. Apa tugas dia bakal dia lakukan. Nah, tapi pertanyaannya di sini, striker elite tuh bisa jadi, kalau mungkin kalian pikirin ya, bisa jadi parameternya berdasarkan gol. Siapapun striker yang musim ini nyetak lebih dari 10 gol di liga, itu adalah striker elite. Ya gue nggak bisa salahin kalian juga. Nah, kira-kira menurut kalian kayak gimana? Gue harap ada di kolom komentar argumen kalian mengenai striker elite ini. Tapi menurut gue pribadi, striker elite di zaman sekarang, di sepak bola modern ini cukup sulit untuk ditemukan. Jadi fenomena ini mungkin gue rasain di sekitar 4-5 tahun terakhir, apalagi semenjak ya Benzema pindah ke Arab udah gak kelihatan. Ya mungkin ya karena gue gak ngikutin Liga Arab aja sih. Dan ya mungkin striker-striker yang biasa kita kenal sekarang itu sebenarnya bukan striker. Mbappe adalah seorang winger naturally, dan Dembele adalah seorang winger naturally, tapi ya karena role mereka sekarang menjadi striker di klub mereka masing-masing dan mereka mengerjakan tugas mereka dengan sangat-sangat baik, ya mungkin bisa gue kategorikan dalam striker elite. Tapi kalau misalnya parameternya kayak begitu, apakah striker-striker kelas bawah di liga bawah pun bisa dibilang striker elite? Makanya sebenarnya parameter ini amat sangat abu-abu. Tapi bakal gue kumpulin striker elite ini ada striker yang kemampuan mencetak golnya lebih dari rata-rata lah ya. Mungkin standarnya bisa gue bilang standar Eropa kalau misalnya kita bilang elite. Mungkin ya standarnya liga yang besar, liga Eropa, dan ya menunjukkannya berkali-kali di liga Eropa seperti Liga Champions ataupun Europa League ataupun Conference League. Jadi menurut gue itu kita satuin pandangan dulu. Nah, kira-kira kenapa striker elite ini udah makin susah Pak dicari? Mungkin yang era-era baru striker elite yang bisa ditemukan ya cuma Erling Haaland. Sementara ya Harry Kane menurut gue striker gen lalu tapi masih relevan, sangat-sangat relevan sampai sekarang. Lewandowski sudah menurun walaupun masih kelas dunia. Memang orang-orang sering bilang kalau misalnya form is temporary, class is permanent. Tapi kalau misalnya semakin tua, pemain sepak bola ataupun atlet sepak bola itu nggak bisa bohong juga. Kalau misalnya ya mereka akan dimakan umur. Tipe-tipe striker fox in the box kayak Jamie Vardy itu ya udah sulit sekali ditemukan sekarang. Kira-kira kenapa mereka bisa hilang? Menurut gue pribadi, kita bakal mulai ke poin pertama. Sekarang peran striker itu bukan cuma sekedar mencetak gol, tapi mereka harus punya flexibility dan fluidity dalam berbagai sistem yang bakal dilakukan sama pelatihnya. Mereka sekarang, striker itu harus belajar menjadi first defender. Kayak gimana first defender? Kylian Mbappe menurut gue adalah striker kelas dunia. Jelas, dia di Madrid dan ngegolin 40-an setiap musimnya semenjak dia bergabung ke Madrid. Tapi Mbappe itu nggak berkelas kalau misalnya kita lihat ke dalam defensive contribution-nya. Memang tugas striker bukan untuk defend, tapi di sepak bola modern sekarang striker itu dituntut untuk serba bisa. Jadi standar orang-orang terhadap striker itu makin tinggi. Dimana kalau striker nyetak gol doang mah orang-orang pasti bakal berasumsi semua orang juga bisa mencetak gol kalau misalnya posisi mereka striker. Striker first defender ini harus jadi striker yang rajin pressing, rajin scanning juga buat ngebantu buka ruang ke teman-temannya. Apakah striker yang bisa membuka ruang adalah striker yang elite? Mungkin. Apakah striker yang bisa nyetak gol? Itu sudah pasti. Berarti kan lebih mutlak yang mencetak gol tetap. Tapi dalam kontribusi permainan ini mesti diperlihatkan di mana mereka harus berusaha menjadi first defender ini ataupun jadi supplier seperti yang Harry Kane lakukan. Bagaimana Harry Kane bertransformasi dari striker menjadi center forward, menjadi cam juga bisa. Itu menurut gue adalah salah satu transformasi luar biasa di mana menurut gue pribadi Harry Kane adalah striker yang elit musim ini. Striker elit zaman-zaman dulu juga seperti Cristiano Ronaldo yang memang naturally winger, tapi makin usianya makin tua, usianya semakin naik, ya kalian tahu stamina berkurang. Ronaldo ini nggak bisa lagi lari-lari dan dribble serta gocek-gocek di bagian kiri, tapi dia bisa nunggu bola dan juga melakukan tap in di depan gawang. Itu menurut gue striker efektif. Apakah Ronaldo bukan striker berkelas? Ronaldo striker berkelas, Pak. Tapi mungkin itu kelasnya di situ.
positioning Ronaldo adalah salah satu positioning terbaik mungkin di sepak bola sekarang. Itu asumsi gua. Tapi di sisi lain, striker modern itu harus punya energi yang sangat banyak, stamina yang sangat banyak. Jadi striker tap in seperti Ronaldo mungkin sudah kurang relevan di zaman sekarang. Selanjutnya ada perubahan formasi dan juga taktik ataupun tactical play. Tim elit sekarang itu sering banget ngubah formasi ataupun taktik menyerangnya menjadi fluid front three. Mungkin fluid front three yang paling kelihatan ya Madrid. Mungkin belum terlalu lancar. Seperti yang gue selalu bilang, Mbappe sama Vini berantem di sisi kiri lah karena mereka berebutan wilayah kayak gitu. Tapi Madrid sudah menerapkan fluid front three. Atau mungkin tim-tim elit sekarang juga sering banget ngandelin false nine. Apalagi kalau misalnya ngelawan tim-tim papan bawah. Karena di liga pasti tim elit bakal ketemu tim papan bawah juga, dimana mereka pasti akan melakukan low block. Nah kadang striker murni yang fox in the box itu terisolasi dan gak dapat suplai bola. Jadi walaupun banyak striker bagus, striker yang memang naturally fox in the box yang liar sangat bagus di dalam kotak penalti jadi gak kelihatan. Karena week in week out mereka di liga mainnya tim-tim yang main kayak gitu taktiknya, main low block. Mereka susah buat penetrasi ke dalam, dan akhirnya mungkin lama-kelamaan mereka menurun namanya. Selain itu, sekarang striker juga harus lincah dalam membuat ruang. Karena menurut gue sekarang bahkan lebih relevan playmaker ketimbang striker. Mungkin ini hot takes, tapi kalian bisa drop argumen kalian di bawah. Contohnya gimana? Manchester United. Manchester United musim lalu main kayak nggak ada strikernya, tapi dengan Bruno Fernandes mereka bisa selamat dari degradasi. Dan menurut gue itu salah satu peran yang sangat-sangat relevan di sepak bola sekarang. Playmaker, pemain tengah. Dan menurut gue metanya juga pemain tengah ini nggak pernah keluar dari meta gitu loh. Mungkin defender, metanya zaman-zaman Itali Prime. Ya, striker ya mungkin zaman-zaman Luis Suarez, Karim Benzema. Sudah lewat satu era lalu, dua era lalu. Tapi sekarang playmaking ability lah yang dicari. Playmaking ability ini bukan cuma passing dan juga chance created dan juga nyiptain XG, XA ya. Tapi mereka itu harus pintar buka ruang juga. Gimana caranya mereka bisa membantu teman-teman mereka mempenetrasi defending lawan. Selain itu, striker yang elit ini juga menghilang karena tuntutan all-rounder yang tadi gue bilang. Fleksibilitas ini amat sangat mempengaruhi sepak bola modern. Mereka harus belajar jadi bouncer. Dan technical skill menurut gue sebagai striker, kalian gak perlu banyak technical skill. Menurut gue yang relevan untuk technical skill adalah winger-winger, dimana mereka bisa mengelabui fullback lawan. Sementara striker yang menurut gue salah satu yang terpenting untuk striker apa sih? Positioning dan finishing. Itulah yang kita ketahui selama ini. Jadi striker nggak cuma tentang nunggu bola doang sekarang ini guys. Jadi mereka harus bisa mengerjakan semuanya. Padahal mereka juga kita tahu manusia biasa. Apalagi mungkin striker modelan target man yang memang kerjaan dan nunggu bola. Ya menurut gua untuk di sepak bola modern sekarang, flow memiliki target man akan jauh lebih lama, jauh lebih lambat. Dimana sekarang semua tentang transisi. Kalau misalnya transisi kalian lebih cepat, kalian lah yang biasanya umumnya mendominasi pertandingan. Bukan berarti pasti menang, tapi umumnya mendominasi. Dominasi nggak terus-terusan menang. Ada tim yang tidak dominasi tapi akhirnya menang. Ya mungkin itu adalah faktor X dari sepak bola yang nggak pernah kita bisa keluarin. Sebenarnya menurut gua kalau misalnya bahas tentang sepak bola, semuanya bakal kembali lagi ke abu-abu, kembali lagi ke ambigu. Tidak ada hitam dan putih di sepak bola. Karena siapapun bisa menang dan siapapun bisa melakukan suatu hal yang mungkin tidak pernah diekspektasikan orang-orang untuk dilakukan. Jadi mungkin ini adalah video singkat banget sebenarnya karena ya guys, kita ngisi waktu sebelum World Cup mulai. Gue juga gak ada yang mau dibahas lagi pertandingan. Jadi ini adalah salah satu pandangan gue yang menurut gue amat sangat menarik. Dimana sekarang striker ini memang sudah sangat sulit. Market striker di sepak bola sekarang juga sangat sedikit guys. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, mungkin ya itu aja. Karena striker pasti yang kalian kenal itu aja yang di-mention kan. Jadi ya Kane, Dembele, Mbappe, Haaland. Ya mungkin striker-striker selanjutnya kayak Osimhen, Lewandowski yang udah lewat eranya. Udah sulit dan jarang sekali kita melihat pemain-pemain sehebat Lewandowski pada zamannya yang hebat pada zaman sekarang. Lewandowski kelasnya ke bawah dari kemarin. Tapi kalau misalnya striker baru, pengorbitan baru, kita belum pernah melihat yang benar-benar ganas. Mungkin Gyökeres di Sporting, tapi kembali lagi Sporting, Liga Portugal. Dia masuk ke Arsenal, ya menurut gue not bad Gyökeres di Arsenal. Tapi gue pribadi nggak nonton Arsenal, nggak terlalu ngikutin Arsenal. Ya gue nggak tahu gimana mengenai Gyökeres untuk fans-fans Arsenal. Apakah Gyökeres termasuk striker elit? Mungkin bisa drop di kolom komentar gimana tanggapan kalian mengenai hilangnya sosok striker ini di sepak bola modern. Gue Punggawa, signing out, bye-bye.